Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati dan lancarkan Tuhan puasa kami yang kami jalani ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu, kasih-Mu, penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia pegang hari esok.
sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami percaya semua yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu, firman yang merupakan pelita dan terang jalan kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya akan pemberitaan nama-Mu, Engkau yang mati di atas kayu salib, pada hari ketiga dibangkitkan, dan kemudian Engkau berjanji akan menjemput kembali gereja-gereja-Mu, orang-orang pilihan-Mu. Engkau terangkat naik ke sorga. Kami percaya semua pemberitaan itu ya dan amin. Sebab kami percaya pada pemberitaan nama-Mu, hidup kami tidak pernah sia-sia. Oleh karenanya Tuhan, kami hidup di bumi seperti di sorga. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di video pembuka ibadah, saya menampilkan potret gambar dari baby Dave Maxwell Liu. Ini adalah cucu dari sahabat masa kecil saya, sahabat masa sekolah SD. Kalau zaman itu masih kecil, omanya ini merupakan gadis kecil yang sangat cantik. Kita bisa lihat cucunya juga tampan sekali. Jadi buah memang jatuh tidak jauh dari pohon. Dan kita harus tampilkan di media ini jadi berkat. Kenapa? Karena juga masih satu marga dengan Ibu Angel Liu Yehuda. Jadi masih cucunya Bu Angel juga ternyata hitungannya. Karena sama-sama marga Liu. Sesama marga Liu ya masih kerabat. Dan ini merupakan potret. Saudara terkasih, bicara tentang potret, sering kita taruh potret kita di rumah, saudara ya, bersama keluarga, event-event khusus, event-event bahagia, hari ulang tahun anak kita yang 17, hari pernikahan anak-anak kita, cucu kita lahir, potretnya kita taruh di tembok-tembok rumah kita, saudara. Itu merupakan potret luar, apa yang nampak di luar. Dan semua kita ingin semua yang nampak di luar itu jadi kenangan indah, kenangan manis dalam kehidupan. Karena waktu akan berjalan dan kita tidak bisa mengejar perjalanan waktu. Karena waktu akan terus berjalan, kita suka tidak suka, siap tidak siap, waktu akan terus bergulir, berjalan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan silih berganti. Bagaimana kita menghargai kehidupan, semua itu akan nampak jelas nanti di masa depan. Sebab perjalanan hari ini menuju masa depan, itulah masa kita jalan di dalam kehidupan, menabur, bekerja, berkarir, masuk masa pendidikan, hidup di dalam kehidupan berkeluarga, ataupun kehidupan berkomunitas, apapun itu akan menuju ke titik masa depan. Dan hari ini yang dipotret dan kita lihat di masa depan menjadi potret kenangan hidup. Kemanisan-kemanisan kita taruh di tembok-tembok rumah kita, saudara. Saya tidak mengubah apapun, 10 tahun sudah mendekati masa istri saya pulang ke surga, tidak ada perubahan apa-apa, hanya ada tambahan beberapa potret aja. Khususnya potretnya Rehwell menghiasi dari tangga naik rumah, masa Sweet 17-nya. Serat sama Rit saya tidak taruh potret 17-nya karena laki-laki gak terlalu penting Sweet 17-nya, yang penting Burger King-nya ya.
Jadi yang penting kadonya, ulang tahunnya nggak terlalu penting buat gender laki-laki, yang penting sticknya muncul. Nah, itu yang dari luar. Yang dari luar, sekali lagi, yang dari luar inilah yang sering kali kita dandanin luar biasa, tapi yang dari dalamnya tidak kelihatan. Sebenarnya yang dari luar itu tidak seberapa harganya. Justru yang potret dari dalam ini yang mahal nih. Saya mau tunjukkan saudara. Ini hasil ronsen potret dari dalam. Ini adalah ronsen punyanya William Serrat. Lihat saudara, yang kalau dari luar itu kan kelihatan ya saudara ya, gambaran kita, hidung, mata, apa. Kalau yang dari dalam tuh begini saudara, hitam-hitam klise, dan perlu cahaya terang untuk melihatnya saudara. Dan meskipun sudah kelihatan, tidak semua orang bisa membacanya. Harus mereka yang sudah sekolah, mereka yang memang di bidangnya, yang ahlinya, baru bisa membaca ada apa di balik potret bagian dalam ini. Dan ini harganya mahal saudara, cuma 3 lembar begini 2 juta rupiah. Jadi saudara mesti paham, seringkali di dalam kekristenan ini kita tidak bisa melihat perbedaan-perbedaan itu karena seringkali tumpang tindih antara potret luar dengan potret dalam. Seringkali pengajaran roh mengajarkan potret di dalam, kita memandang dan menilainya dengan potret luar, ya tidak ketemu saudara. Meskipun jenisnya sama-sama unggas, antara bebek dengan burung Raja Wali itu ada kemiripan, tapi tidak sama. Kulturnya tidak sama, makanannya tidak sama, ruang lingkupnya tidak sama, dimensinya tidak sama. Karena itulah, marilah belajar melepaskan sifat-sifat tulalit namanya ya. Tulalit itu tidak nyambung saudara ya. Melihatnya dengan cara yang keliru, kemudian pada akhirnya penafsirannya keliru, tidak disertai dengan pemahaman dan dasar iman, pengertian firman yang benar, akhirnya ya totally tulalit. Lama-lama kalau kita terus hidup seperti itu, sudut pandang yang salah, kehidupan rohani yang boleh saya katakan sempit, picik, sudut pandangnya sangat-sangat selfish, egois sekali. Lama-lama dengan cara hidup begitu akan jadi generasi invalid saudara ya. Hidup tapi seperti orang yang tidak hidup, hidup seperti orang yang lumpuh. Jadi punya Tuhan yang hebat, firman Tuhan yang luar biasa, tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena hidupnya invalid. Hari ini kita mau belajar potret manusia roh, ruah Elohim yang sudah dikembalikan pada kematian Yesus. Dan kita sudah tadi dengar pujiannya, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds the future. Saudara bisa lihat pujiannya. Dalam Yesus tidak ada lagi ketakutan. Selama ada ketakutan, kasih tidak sempurna. Tetapi bedakan antara ketakutan dengan gegabah, ya. Bedakan antara ada pilihan dengan suatu keterpaksaan. Karena itulah potret ini harus lihat dari luar atau dari dalam. Kita ini harus tahu kita ada di dalam rumah atau di luar rumah. Kita ini anak kesayangan atau anak gampangan, kata kitab suci. Kalau kesayangan kadang penderitaannya banyak, disesat, dihajar Tuhan, diperingatin, ditegur terus, digosok terus, ya, diproses terus, dan tidak ada rasa untuk nyamannya, terus-terusan diproses roh untuk jadi kesayangan, untuk jadi bejana kudus, bejana mulia, untuk dipakai dalam kemuliaan, dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Sementara yang digampangkan itu ya sekarep dewek, seenak-enaknya, wah apapun terserah, yang wah ndak karu-karuan. Akhirnya akan menentukan segalanya. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Karena itulah saudara terkasih, melihat segala sesuatunya kita mesti bijaksana. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang sekarang mutasi jadi varian
Delta, Alpha, banyak lagi varian-varian barunya. Kita harus belajar bijaksana melihatnya. Sampai hari ini, detik ini, belum ada satu bangsa pun yang mengaku bertanggung jawab. Sampai detik ini, belum ada satu bangsa yang secanggih, selihai, sehebat apapun teknologi, langsung menjudge, menghakimi bahwa ini asalnya dari sini bangsa ini. Tentu akan ada pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan itu. Nggak ada sampai hari ini. Tapi sampai hari ini di berita, isinya cuma yang terinfeksi, yang sembuh, dan yang belakang dilaporkan adalah kematian. Bahkan minggu lalu, CNN Indonesia melaporkan 400 lebih tenaga dokter meninggal dunia. Apakah sesudah mendengar ini atau para pendeta menyatakan pemberitaan ini, langsung jemaat berkata, Pak Pendeta jangan ngomong kopat-kapit ya. Ngomong yang firman ya. Loh saudara terkasih, saudara hidup di bumi atau hidupnya di awan-awan? Saudara ini masih membumi ataukah sudah setengah dewa? Hari ini kita mesti melihat antara iman, fakta, dan logika. Itu harus berjalan di dalam koridor hikmat. Kitab suci mengajarkan orang bijak melihat malapetaka, mereka berdiam diri. Bukan takut. Ya. Tetapi jangan sampai merasa tidak takut, akhirnya sesumbar sombong, bawa diri masuk di lautan api. Saudara belajarlah kitab suci, pahami dengan hikmat. Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan orang yang mengantar mereka masuk karena perapian itu berapa kali lipat. Yang ngantar aja mati dan mereka tetap terjatuh di dalam lautan api itu. Apakah mereka bersenang-senang di dalam lautan api itu? Enggak, saudara. Saya yakin 1001 macam perasaan akan muncul. Kenapa? Sebelum terjatuh ke dalam kubangan lautan api itu, mereka sudah bisa melihat orang bertumbangan waktu pegang mereka. Kenapa? Belum tersentuh api, udah mati saking panasnya. Tetapi kitab suci berkata, ada satu orang yang memegang mereka dari belakang, nampaknya seperti anak dewa. Karena dia melebihi api yang ada di dunia. Dialah api yang tak terpadamkan itu. Dialah api kekal itu. Dialah api kehidupan itu. Dialah terang. Dan dia yang melebihi matahari. Karena nanti matahari ini akan berakhir. Dia akan menggantikan terang matahari itu. Dialah anak domba Allah yang kita puji dan sembah itu. Lalu kita bisa belajar lihat Daniel. Saya yakin dan percaya saudara, ambil satu duri pohon jeruk, tusuk di tangan aja saudara. Saya yakin tidak ada orang yang akan, wah enak ya ditusuk duri pohon jeruk, enak loh ya. Atau inilah, gagal, terus suntik, ambil jarum suntik. Itu yang saudara bayangkan cuma satu. Singa itu saudara, kukunya nggak pakai, ntar ya kalau sakit pelan-pelannya, nggak ada. Cekek, ya, singa. Bahkan konon ceritanya orang-orang yang pernah sharing pengalaman, ketemu singa harimau, baru lihat matanya dan begitu kelihatan aja kaki bisa lemah lumpuh, dan dikatakan kalau dia mengaum, ya, itu langsung, ya, bisa langsung tanpa sadar refleksnya langsung lumpuh, saudara. Ya, belum dia keluarin taringnya, saudara ya. Saudara lihat Dracula, film-film horor itu nggak ada apa-apanya. Kalau lihat taringnya singa, saya yakin pada zaman Daniel semua orang tahu kondisi itu. Bukan berarti, oh ya bangsa Israel pilihan Tuhan, nggak perlu belajar hal-hal yang berbau taring-taring lah ya. Itu nggak firman banget. Janganlah belajar tentang inilah kehidupan yang singa-singa, nggak penting lah ya, jangan ya. Tolong saudara membumi sedikit, saudara. Ya. Memahami hal-hal seperti ini akan menolong kita melihat firman Tuhan itu bisa diadaptasikan dengan perubahan zaman. Firman Tuhan itu bisa berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dengan punya hati bijaksana, firman Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kita dan hidup kita jadi berkat untuk memuliakan firman, saudara. Jadi pemahaman itu kita mesti tahu. Dan bagaimanakah Daniel begitu ditutup di dalam gua singa? Apa yang terjadi? Yang terjadi saudara masih tanya ke Danielnya nanti kalau ketemu di sorga ya. Jangan tanya Pak Johan, karena kalau saya ngarang-ngarang berarti pembohong ya. Kalau saya ngarang-ngarang berarti saya adalah orang yang sembrono. Tapi kalau saya berkata tanya Daniel nanti waktu ketemu, berarti saya pun peneliti kitab suci
yang menggunakan hikmat Tuhan dengan pemahaman yang benar, aplikasi yang benar, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Jadi pemahaman ini kita dapat lebih dulu sebagai penghantar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terjadi silang pendapat, debat kusir, kemudian saudara tanpa sadar menyalahkan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu penyambung lidah Tuhan. Hamba-hamba Allah itu menyatakan hal-hal yang digerakkan roh. Dan kita ini bagian-bagiannya, orang-orang yang disebut umat, disebut jemaat ini, ambillah menurut porsi, menurut kebutuhan saudara, yang saudara tahu itu jadi berkat buat hidupmu. Tidak semua hal harus diambil. Sesederhana ini saudara, saudara pergi ke pasar tradisional, saudara nggak perlu ambil semua yang ada di pasar tradisional. Ambillah yang menurut kamu perlu. Yang nggak perlu ya jangan diraih, jangan diambil. Dan nggak usah buang waktu di dunia-dunia begitu, dan buang-buang waktu untuk fokus hal-hal yang engkau tidak perlu. Karena itulah di dalam hidup ini hati bijaksana ini penting. Mari kita melihat sama-sama potret manusia roh, potret manusia ruah Elohim. Mari bersama-sama kita lihat di bagian yang ke-6, 46 dari seliar gereja mula-mula ini. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Saudara terkasih, potret yang bisa kita lihat bagian pertama dari potret manusia roh ini adalah bahwa manusia roh gereja mula-mula ditandai dengan baptisan air dan baptisan roh. Baptisan menandai komunitas keluarga Tuhan. Baptisan air, baptisan roh memulai potret secara luas, secara besar daripada kerajaan Tuhan di muka bumi. Saudara terkasih, sudut pandang kita terhadap baptisan pun tidak boleh keliru. Kenapa? Karena kalau keliru, pengertiannya dicuri setan, nanti urusan baptisan pun kita ribut-ribut, saudara. Ya, berlakulah bijaksana, karena Tuhan kita itu bijaksana, saudara. Kalau Tuhan nggak bijaksana, sudah selesai masa manusia saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sudah selesai. Apalagi zaman Nuh dimusnahkan seisi dunia ini, kelar sudah. Tapi Tuhan itu bijaksana. Dia selalu mencari solusi buat ciptaannya. Dia selalu berupaya memberikan solusi buat ciptaannya. Saudara perhatikan, kalau kita melihat baptisan sebagai suatu perdebatan, perebutan kebenaran, nggak akan ada habis-habisan. Baptisan aja sampai hari ini di dalam kekristenan kita kenal ada baptisan selam, lalu ada baptisan percik, dan kemudian terakhir-terakhir 22 tahun belakangan ini marak sekali orang mulai menyuarakan baptisan mengambang di air. Ya. Itu baru tanda pertobatan, saudara. Baptisan tidak menjamin kita untuk masuk surga. Ya. Baptisan itu baru tanda materainya. Seperti ini, saudara kelahirannya
Suku bangsanya mungkin bukan orang Indonesia. Mungkin saudara adalah garis keturunannya dari suku bangsa lain. Lalu ditabiskan jadi warga negara Indonesia, diberi bukti. Ini materainya, bahwa kamu warga negara Indonesia. Nah, saudara terkasih, seperti itu baptisan. Kita diberi materainya, pembuktian bahwa kita hidup di bumi, tapi sudah menjadi warga negara sorga. Jadi, semua ini bisa terhilang. Kenapa bisa terhilang? Karena kita tidak menjagai kasih karunia itu. Kitab suci berkata ada orang-orang yang murtad lagi, lalu menyalibkan lagi Yesus kedua kalinya, sudah tidak ada korban penghapus dosanya. Itu dosa kekal, dosa murtad, atau berbalik meninggalkan Yesus, mendukakan roh, menghujat rohnya. Lebih-lebih lagi dosa seperti itu dosa kekal, saudara. Seperti halnya kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah dimateraikan, tiba-tiba dalam perjalanan hidup kelakuannya tidak karu-karuan, kemudian merusak bangsa kita dengan bom bunuh diri lah, mengambil ideologi teroris, mengambil kejahatan bangsa-bangsa lain, bawa pulang merusak bangsa, akan terhilang semua kasih karunia itu. Kenapa? Karena tidak menurut hukum-hukum yang ada. Jadi di dalam kekristenan pun kita mengenal hukum kasih Yesus, kita mengenal hukum roh, kita mengenal hukum kasih karunia. Kita harus hidup menurut pimpinan Tuhan, berdasarkan kehidupan jadi pelaku firman. Sekali lagi, jadilah pelaku firman. Itu adalah bagaimana kita menjaga kasih karunia baptisan itu. Baptisan air tidak usah diperebutkan. Kalau memang tersedia kolam, tersedia air yang banyak, baptis selang, tidak usah hemat-hemat, airnya tersedia banyak. Nggak sempat lagi di padang gurun, tapi orang sudah kedesak mau dibaptis, baptis percik, nggak masalah. Ya. Nggak bisa lagi di ICU, mau dibawa percik apapun nggak bisa. Ya. Ikuti pimpinan roh, mungkin cuma pakai 1-2 tetes air atau minyak urapan, atau langsung lahir baru terima Yesus. Itu semua anugerah. Tuhan kita, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang fleksibel, bukan Tuhan yang Taurat lagi, saudara. Masa Tauratnya sudah digenapi oleh kematian Yesus dan oleh kebangkitannya, dan dia naik ke surga, udah dicurahkan roh kenabian, ruah Elohim itu, supaya umat manusia hidupnya mencapai lagi potret Allah, yaitu rupa gambar Tuhan, mencapai imago-nya Allah. Pemahaman ini kita dapatkan. Kalau kita sudah dapatkan, maka baptisan tidak perlu diributin lagi. Yang penting sesudah dibaptisnya hidupnya jadi terang garam kehidupan, tidak. Sesudah dibaptis, apakah hidupnya benar-benar kelakuannya menjadi pelaku firman atau tidak? Sesudah dibaptis, ataukah benar-benar hidupnya jadi saksi Yesus atau tidak? Sesudah dibaptis, apakah perubahan manusia lamanya benar-benar diubahkan jadi manusia baru? Kita ingin melihat buah-buahnya yang terpenting. Jadi marilah hari ini semua pendoktrinan, pembaptisan, tumpang tangan, ini itunya, mari pelan-pelan, saudara. Jangan lagi jadi perselisihan rohani. Marilah bergerak menuju ke makanan yang keras. Bagaimana karakter Kristus itu semakin terbentuk, kuat, matang, untuk menerima baptisan roh. Roh akan mengerjakan potret yang dari dalam, yang saya sudah tunjukkan kepada saudara tadi. Kami cuma melihat dan cuma bisa menyimpulkan, oh ya, ada tulisan dokter laboratorium bahwa tulang-tulang serat tidak ada yang patah, semua bagus. Tetapi keluhan serat tidak ditemukan dari semua diagnosa itu, mesti ahlinya. Dokter yang menanganinya yang ahli tulang. Lalu dokter itu mengambil suatu kesimpulan bahwa anak bungsu saya harus jalani terapi karena ada beberapa gangguan. Gangguan kecil itu bisa diterapi dan itu bisa disembuhkan. Jadi marilah kita belajar hari ini menempatkan kehidupan ini, bahwa dalam hidup ini sudah ada ahli-ahlinya. Jangan salah pilih, saudara ya. Ahli-ahlinya inilah, menurut apa yang kita perlu, kita datang menurut ahli-ahlinya. Jangan sampai urusannya, masalahnya di tulang, saudara datang ke dokter gigi, saudara ya. Ya, atau masalahnya
hidung tersumbat, saudara datangnya ke dokter kandungan, ya. Ini kan yang sering terjadi tumpang tindih. Maka saya senang dalam beberapa sesi khotbah seperti yang saya pernah saksikan, ada seorang anak Tuhan yang datang konseling ke rumah saya ini, dia berkata, "Pak, saya sudah datang ke pendeta itu, Pak, yang tobat dari kepercayaan lain yang hari ini pelayanan penginjilannya." Terus saya bilang, "Doain saya minta dilepaskan dari santet." Hamba Tuhan berkata, "Maaf ya, saya tidak di bidang itu." Nah, ini saya surprise bisa mendengar ada hamba Tuhan yang ngerti panggilan hidupnya. Bukan karena, kalau begini dapat persembahan kasih, sembuh tidak sembuh, dilepas nggak lepas, saya tanya tambah banyak, peduli amat, yang penting doa. Jangan sampai juga ada oknum-oknum rohani di dalam kekristenan ini. Masing-masing orang marilah masuk pada panggilan Tuhan, karunia-karunia dari Tuhan, talenta dari Tuhan, dan bidang panggilan pekerjaannya dari Tuhan masing-masing. Genapi yang Tuhan percayakan. Tidak usah jadikan semua pelayanan jadi media untuk upahan, ya saudara, karena hamba upahan itu tidak dihargai Tuhan. Masuklah pada ketepatan ini. Karena itulah ketika kita memahami bahwa sudah dipesankan dari 2019, 2020, 2021 ini tepatnya, ujian api, ujian roh semakin meluas. Hari ini dan sudah terdengar sepanjang minggu ini, banyak artis tiba-tiba dadakan terserang meninggal dunia. Dokter sudah 400 orang lebih meninggal dunia. Tetangga, teman, bahkan relasi di dalam Tuhan banyak tak kirim kabar ke kami. Bahkan seorang sahabat saya, seorang suhu yang terkenal, mengalami serangan juga dari tularan COVID-19 varian Delta ini. Bahkan saya sudah doakan 2 kali di tengah malam. Suhu, saudara. Dia berkata, "Saya sama adik saya kebingungan, bro. Kenapa? Varian pertama COVID-19 kami sudah racik ramuan obat sembuh. Tapi begitu saya kena varian Delta, minum obat itu tidak mempan." Dia berkali-kali kirim WA ke saya dalam keadaan kritis. Dan doakan malam-malam, saudara. Anugerah Tuhan menjagainya. Dan saya percaya ini merupakan pesan pembelajaran bagi setiap kita. Terkadang kita terima banyak sekali arus informasi. Banyak sekali kita terima tips hari ini, hampir di WA itu ya, mesti begini, begitu, begini, begitu, ya. Aku begini, kamu begitu, aku saksi ini, kamu saksi itu. Semua itu hanya arus informasi. Kenapa? Karena pada saat saudara mengalami, nanti bingung, saudara. Dan hidup ini nggak bisa coba-coba, saudara, ya. Karena apalagi sekarang invisible disease ini, ya, pandemi yang nggak kelihatan ini, kena sekali sesak. Pneumonia, ya, pneumonia ini, saudara, langsung mati. Ya, nggak sempat lagi lihat mana ya, yang mana ya. Nanti bingung juga mana ya, karena WA-nya udah bertumpuk ribuan, nyari yang mana tipnya. Nggak nolong. Saya ini saksi bagaimana ketika istri saya mengalami sakit kanker getah bening. Wah, banyak sekali, banyak info ini begitu, nggak nolong apa-apa, saudara. Ya, pengurapan Tuhan yang tolong melewati masa sakit yang mengerikan itu. 2,5 bulan lamanya, susut berat badan saya lebih dari 23 kilo untuk jagai supaya pengurapan itu selalu ada pada istri saya. Jadi hidup ini andalkan Tuhan. Baptisan air, baptisan roh itu menandakan sudah ada Tuhan di dalam hidup kita. Bila sudah ada benihnya, tinggal bertumbuh besar, berbuah lebat. Jadi jangan berhenti sampai titik anak-anak rohani minum susu, ya. Jangan sampai dimanjakan mukjizat, kesenangan rohani, ya. Dapat sedikit uang dan diberkati dengan sedikit berkat, lupa semua. Jangan sampai baru pemulihan sedikit, baru disembuhkan dari sakit, wah semuanya euforia, lupa diri, lupa penguasaan diri. Lanjutkan. Perjalanan ini masih panjang, kawan. Ya. Hidup ini, hidup yang penuh dengan peperangan rohani. Hidup ini, hidup yang penuh dengan proses. Mari kita melanjutkan semua yang Tuhan percayakan ini sampai titik yang
memang disitulah letak keberadaan yang seharusnya kita capai. Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna. Ya, sampai dia berkata, hei hamba yang setia, ya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai titik perkenanan Tuhan, itulah kita berjalan di dalam kekristenan ini. Jangan berhenti, saudara. Ya. Mari belajar meletakkan roh menghakimi, meletakkan kerasnya kepala ini, ingin menghakimi orang, ingin nuding orang, ingin merasa diri benar, ingin merasa paling benar, ingin merasa bahwa sorga punyamu, bahwa kitab suci itu hanya kamu yang ngerti. Letakinlah semua hal-hal seperti ini, karena orang rendah hati itu ganjarannya kehormatan, kekayaan, kehidupan. Belajarlah untuk ini telinga dibuka lebar, ini mulut terkunci, mulai mendengar orang bicara, mulai mendengar suara, mulai mendengar penjelasan, mulai melihat segala sesuatu utuh. Jangan langsung asal menghakimi, dan jangan sampai gini, sakit hatinya sama yang di sana kumpul numpuk pada satu titik, ada satu momen sadar ledakan di tempat lain yang enggak pada tempatnya. Nanti orang lihat, ini siapa kok aneh ya, enggak sesuai ya, kok tuh lalit amat ya, ini pemberitaan soal ini, kamu ributin soal ini. Mari saudara, saya ingin bawa saudara masuk pada suatu pemahaman hidup, potret diri sendiri. Bagian luarnya ya mungkin saudara abaikan, is okay. Karena kesederhanaan itu juga luar biasa. Kalau dasarnya sudah ganteng, cantik, gak dipoles, tetap aja ganteng, cantik. Kayak saya lihat udah mau menuju 50, masih awet muda. Kalau duduk sama anak-anak saya masih dibilang kakak ya. Digandeng, ada banyak orang bilang, wah Pak Johan sekarang senang daun muda. Awas, jangan menghakimi. Itu anak cewek saya yang sekarang sudah masuk menjelang semester 5 di Fakultas Hukum ya. Oh Pak Johan senang sejenis ya. Awas, itu anak cowok saya, dan itu ada Ricci sama Serat yang gandeng saya kalau jalan kemana-mana. Awas, jangan sembarang. Oleh karena awet muda dari Tuhan ya, saudara mesti belajar melihat. Itulah firman yang hidup dalam diri seseorang memancar keluar. Kelihatannya apa? Wah manis ya. Karena Tuhan itu kemanisannya bisa dikecap ya. Dan ketika saya malam-malam seperti saudara juga, bukan berarti Pak Johan seperti dewa, enggak. Saya juga sama seperti saudara. Malam-malam lapar, saya cari makan. Semalam saya kelaparan, saya cari makan, saudara. Apa yang saya lihat di dapur, saya buka. Oh, masih ada sisa pempek. Ya, boleh makan pempek, ya saudara ya. Nikmatnya berkat makan malam. Oh, Pak Johan nggak takut gemuk lah, saudara. Kenapa saya masih takut gemuk? Ya, masa puasa, saudara ya. Depan mata masa puasa, semua akan selesai bersama puasa. Jadi tidak usah khawatir, Tuhan sudah atur hidup kita. Terus Pak Johan bagaimana? Saya malah di dalam mengikuti Tuhan, saya menemukan hal yang menarik dalam kehidupan. Apa? Ya ketika saya nggak bisa tidur, roh menuntun saya melihat, olahraga sumo. Ya, saudara tahu sumo? Saya tunjukkan. Ciri khas sumo itu pertama adalah depannya gede, saudara. Ya. Melembung ke depannya ya. Kedua gede-gede saudara ya. Dia pakai cawat waktu bertarungnya. Dan ada satu ciri khasnya lagi saudara, dia bisa tepuk tangan gini. Saudara gitu, dia bisa begini-begini saudara. Oh pantes saya ini ada rumpun sumonya. Kalau habis makan suka pegang-pegang perut rupanya. Cuma saya tidak tekuni, maka cuma sebatas halus perut. Kalau sumo itu dia bisa tepuk-tepuk perut. Nonton deh kalau nggak percaya, buka di YouTube sumo Jepang saudara. Satu olahraga yang hari ini dipertahankan, dan ternyata olahraga yang dipertahankan ini ya, membawa bangsa dari belahan benua lain masuk ke Jepang ngabdi di olahraga ini, dan diperkirakan gaji mereka itu per bulan itu di atas 200 sampai 300 juta rupiah tergantung kelas profesionalnya mereka, dan itu gede-gede orangnya, dan mereka mengganti namanya menjadi nama orang Jepang. Saya berdoa hari ini pesan yang kita bisa tangkap secara rohani. Jangan sampai kita ini orang dunia sudah pindah jadi warga negara sorga, kita bahkan sudah ganti nama rohani juga, tapi kita tidak menekuni dunianya Tuhan. Sedangkan para pesumo ini saudara, latihannya saudara, dan saya lihat cara mereka makan. Kita baru makan 2-3 potong bakmi atau 2-3 suap nasi, 2 potong roti udah ribut. Mereka makan mie itu sebaskom saudara ya. Apakah mereka ribut dengan orang yang binaraga six pack? Mereka nggak pusingin ya. Mereka fokus dengan panggilan mereka, profesional mereka, karir mereka, dan mereka lihat saudara ya.
eksis sampai hari ini dan jadi berkat sampai hari ini. Tontonannya rata-rata jutaan orang yang nonton di view-nya saya lihat. Dan mereka menekuninya, saudara. Bahkan ada satu yang saya lihat dari bangsa sepertinya Norwegia, saudara, diberi penghargaan sama presidennya, saudara. Ya, saya bilang, wow, hidup harus dilihat dengan cara yang berbeda. Kalau kita melihat hidup dengan cara Tuhan, hidup pasti berbeda, saudara. Dan kalau kita menekuni apa yang dari Tuhan, pasti hasilnya akan berbeda dan pasti Anda akan jadi orang yang berbeda. Ini Tuhan pesankan lewat nasihat rohani ini supaya kita ini, saudara, jangan terjebak antara iman dengan fakta atau antara percaya taat kepada Tuhan dengan kebutuhan kita dibenturkan. Saya berkata itu akan menentukan manusia dalam kita potretnya, ya. Yang dari dalam ini kerdil kalau tidak dewasa, yang dari dalam ini kalau tidak kuat dasar imannya, dasar firmannya, nanti akan seperti Korah, Datan, Abiram, saudara, ya. Mereka berontak. Kenapa? Mereka pengen juga lo yang enak-enak, pengen juga lo jabatan imam. Mereka berontak. Kenapa? Karena kebutuhannya yang mereka pengen, ya. Jadi dirasuki manusia-manusia yang didasari oleh bujukan godaan roh-roh yang disebut dengan kebutuhan nafsu manusia. Ya, kita lihatlah apa yang terjadi dengan Datan, Koram, Abiram pada masa itu, sampai dikatakan bumi itu membuka, menelan rumpun keturunannya. Saya berdoa, jangan sampai kekristenan yang kita mulai dari Roma, kemudian tanpa kita sadar berbalik lagi ke dunia, mengakhirinya dengan daging, saudara. Ini jangan sampai terjadi. Pertahankan baptisan air, pertahankan kasih mula-mula, pertahankan baptisan roh, teruslah disempurnakan seperti Yesus. Hidup takut akan Tuhan, hidup berkualitas, hidup jujur, keluarga sepadan, suami istri sepadan, orang tua dengan anak jadi berkat. Saya akan cerita sedikit pada dimensi anak-anak. Dunianya tidak sama. Karena itulah saya belajar mengikuti Tuhan ini beradaptasi dengan perubahan zaman. Zaman saya masih kecil, saya meskipun bocah laki-laki, saya nyapu di rumah. Anak-anak kita hari ini pegang sapu aja nggak tahu di mana sapunya. Jangankan suruh nyapu, sapu ada di mana nggak tahu sapu di mana. Anak-anak kita hari ini terlahir begitu. Kenapa? Mereka nggak gitu pakai sapu. Sekarang mereka pakai vacuum cleaner. Beda generasinya, ya. Zaman kita dulu mau makan, ya apa yang ada tertutup di tudung saji itu yang bisa dimakan. Zaman sekarang, nah aku mau yang ini, ting, sebentar lagi sudah datang supirnya datang, ya. Naik roda 2, tok 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 tok, kiriman. Generasinya beda, kasih karunia-nya lain. Tetapi sesuai dengan dokter yang sempat pesankan ke saya, dia berkata, kok, dia panggil saya kok, dokter lo panggil saya kok, orang zaman dulu tuh beda lo lahirnya, tulangnya lebih kuat. Orang zaman sekarang itu tulangnya lemah, rapuh, katanya. Mungkin pengaruh makanan banyak kimia. Ya saya nggak ngerti, dia lebih ngerti bidangnya, saya ngangguk-ngangguk aja, saudara. Di balik semua itu, kita punya dokter, segala dokter, Yesus Kristus namanya, menyeimbangkan semua kehidupan lewat firman-Nya. Maka saya ajari anak-anak apa? Pola pikirnya harus dimajukan lagi ke masa depan. Karena sesudah generasi papamu, saya pesankan anak-anak, generasi kalian dengan cucu-cucu papa, yaitu anak-anak kalian, akan berubah lagi perubahan zamannya. Jadi kalian yang mesti beradaptasi, kalian yang harus bisa menang dengan seleksi alam ini. Kalau enggak, punah, saudara. Punah, ya. Handphone aja, saudara bisa lihat. Setiap 3 bulan, 6 bulan ganti model, ganti teknologi. Coba lihat handphone, terus ganti. Duitmu kalau kamu ikuti perubahan teknologi dan perubahan zaman, nggak akan mencukupi. Mobil ganti. Selalu berubah. Dunia nggak ada yang kekal. Hitungan bulan berubah semua, ya. Tetapi firman Tuhan kekal. Kalau saudara ngikuti perubahan zaman, saudara nggak akan bisa hidup tenang. Kenapa? Cara hidup orang berkeluarga beda dulu dengan sekarang. Sekarang munculnya di medsos terus, ya. Pamer foto terus sekarang. Zaman dulu mana ada.
nyari foto orang tua setengah mati. Orang tua juga fotonya cuma waktu kawin doang bersama, habis itu jarang berfoto ya. Sekarang fotonya dimanapun ada, saudara ya. Instagram ada, Facebook ada ya. Dimanapun dipamerin sekarang. Perubahan zaman. Kita mesti paham semua ini. Kita bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah ini potret bahwa manusia roh sudah dilahirkan dari air dan dari roh, itu harus berjalan di dalam jalan-jalan kehidupannya dari Tuhan. Jangan keluar dari garis pembatas ini ya. Bu Angel, saya ambil contoh Bu Angel lah ya, masih termasuk Oma Dave Maxwell Liu ya saudara ya, karena marganya Liu. Rumpunnya, darahnya ada darah orang Belitung. Apakah saudara akan marah ketika hidupnya berkembang, bertambah-tambah? Dulu Ibu Angelu Yehuda dulu teman-temannya bilang langsing kurus kayak papan. Ya. Hari ini bukan lagi papan. Ya, papan tipis kerempeng. Hari ini sudah balok. Ya. Terus kalau saudara sempat berjumpa dengan Ibu Angelu Yehuda, kok makannya dikit ya kalau makan, tapi kok bisa berkembang gitu besar ya. Kan ini sebuah keanehan sebenarnya. Tapi saya beritahu saudara rahasia potret di dalam keluarga. Ini bukan rahasia umum lagi, inilah kehidupan kami. Sukacita masing-masing itu menurut kasih karunia Tuhan. Kalau kami makan sekeluarga, kami makan apa yang terhidang. Sesudah kami selesai makan, masing-masing kembali menurut kasih karunia. Ibu Angel itu punya satu kesukaan, saudara sudah tahu lah. Ulang tahunnya aja Tuhan kasih hadiah bukan emas perak pernapa, tapi kompor ya. Oven. Artinya beliau memang sangat suka dengan kue. Apa yang terjadi? Sesudah makan setengah jam, 1 jam lagi dia udah makan kue, saudara ya. Tidak berapa lama dia makan kue lagi. Jadi sepanjang hari itu isinya kue. Semua jenis kue tradisional lu dia suka. Jadi kalau saudara nanti ketemu Bu Angelu Yehuda, kalau makan ya, dia makan nggak terlalu banyak. Tapi kalau kue, wah kesenangan. Pahami. Putri saya Rehwel, makannya lebih kelasnya semua jenis makanan yang unik-unik. Kimchi selalu ada di kulkas. Ya, sampai saya bikin sendiri kimchi, saudara ya. Hampir kami produksi kimchi, saudara. Kenapa? Karena waktu pelayanan masih sebelum pandemi di Bandung itu bahan untuk buat kimchi itu murah. Jadi saya suka mampir ke pasar malam bawa pulang ya berapa box isinya sawi putih, sampai bagikan kemana-mana kimchinya. Semua bilang enak ya. Saya sudah sempat cerita, wah bikinan pertama, wah pedas ya. Karena ngambil bahan lokal ternyata harus pakai bahan aslinya. Nah, Serat si bungsu makannya sekarang sudah dia jaga dengan pola makan yang teratur, diet. Sehari cuma makan 2 kali dia, nggak banyak. Kadang-kadang saya merasa, waduh, mau makan sama anak aja udah nggak bisa, dia sudah diet. Kapan makan sama papa lagi gitu? Ya kadang-kadang saya sedikit ambil waktu-waktunya, udahlah sama papa sekali-sekali. Dia ngoceh karena naik 2 kilo habis makan sama Pak Johan. Risiko ya, punya papa kasih karunia banyak. Saya ini minum airnya jadi daging ya. Richie punya pemahaman yang lebih banyak lagi. Kenapa? Dia berkata, di dunia ini rata-rata manusia menimbun makanan setiap bulannya, buang makanan berapa ton? Ribuan ton setiap bulannya. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan juga nggak sadar, beli makan timbun kulkas tidak lama dibuang. Di keluarga kami tidak terjadi hal begitu. Kenapa? Kami selalu mengolahnya, kami selalu memanagenya, dan selalu setiap saat standby. Dan kalau berkat datang banyak, kami rasa kami bisa makan, kami makan yang nggak bisa cepat kami bagi kemana-mana. Kami menghindari pembusukan, pembasian, kami menghindari mendukakan roh. Jadi semua berkat kami alirkan. Karena itu saudara, di musim pandemi ini buka lemari. Kalau ada baju yang sudah lebih dari 3 tahun nggak kepakai, yang ternyata tidak punya histori sama sekali, yang kau rasa dipegang aja, waduh, nggak cocok lagi di badan, masukkan kardus.
hubungi Bu Angel, titip ke Bu Angel kalau nggak sempat membagikannya kemana-mana. Ya. Jangan lakukan penimbunan di hidup. Mari ringankan diri, karena orang yang merdeka itu hidupnya ringan. Ya. Anugerah Tuhan itu besar. Kenapa? Karena kita bisa mengelola kasih karunia Tuhan dengan bijaksana. Anugerah Tuhan besar. Anak saya yang bungsu, susutnya banyak, celananya yang besar-besar itu tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa pakai. Ya. Karena kalau pakai bisa masuk ke leher, pundak sini tinggi besar, bajunya udah kayak sarung celananya. Jadi kami putuskan selalu kami berkati. Yang bisa ya dipotong, yang nggak bisa harus disalurkan jadi berkat. Karena itulah saya ingin saudara memahami bahwa tangan Tuhan ada pada kita, dan semua yang datang dari Tuhan tuh mesti dikelola jadi berkat. Jadi berkat. Mari kita lihat sedikit pesan Tuhan di balik baptisan. Saya ingin mengajak saudara melihat secara detail di dalam tulisan firman di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 7. Roma 6 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dan dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Amin. Jadi baptisan itu merupakan persekutuan di dalam kematian Yesus. Bagaimana orang ributkan soal kematian, saudara ya. Dan orang yang paling gak bijaksana dalam hidup ini adalah ribut di rumah duka, saudara. Karena itulah orang dewasa melihat kematian jadi berkat. Dan ketika orang dewasa melihat keadaan keluarga di tengah-tengah kedukaan, mereka lebih memilih mengalah. Biasanya yang bijaksana, yang dewasa, itu diam-diam lebih baik mengeluarkan uang. Ya. Yang nggak punya kedewasaan, yang pelit, itu kerjanya ribut ini itu. Nah, itu nggak dewasa, nggak bijaksana. Ini firman Tuhan ajarkan kita. Baptisan itu persekutuan dalam kematian. Itu penting, ya. Tetapi lebih penting lagi adalah persekutuan dalam kebangkitan. Sesudah mati dibangkitkan. Nah, itulah masa-masa proses, masa-masa hidup memuliakan Tuhan. Ini sangat lebih penting lagi. Karena itu potret kedua di dalam potret manusia roh adalah memiliki keluarga dalam Tuhan. Kitab suci berkata mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini kan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ternyata ada satu hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Kita mungkin jarang kumpul dengan keluarga kita yang keluarga kandung. Mungkin hidup memisahkan kita dari keluarga kandung kita. Tapi kita punya keluarga dari Tuhan. Apalagi semasa pandemi ini, jarak tidak bisa lagi membatasi kedekatan sebagai keluarga Tuhan. Kenapa? Medsos mendekatkan kita. Pertemuan di udara inilah medsos. Kita bisa sama-sama berdoa. Kita bisa sama-sama persekutuan lewat Zoom, lewat doa perjamuan kudus. Kita bisa saling berbagi, ngirim berkat makanan. Kita bisa mencurahkan kasih, bahwa aku mengasihi, ngirimin buah, ngirimin pempek, ngirimin daging, ngirimin berkat. Bahkan kami yang dipercayakan sama masa pandemi ini diam-diam banyak nganterin berkat-berkat ke berbagai pelosok yang nggak semuanya bisa direport. Kenapa, saudara? Karena haruslah pelayanan ini tersembunyi, sesekali direport. Kenapa? Karena itu pesan Tuhan. Karena itulah apa yang kita kerjakan dalam tersembunyi, biar Tuhan membalasnya secara tersembunyi. Karena itu kita belajar di dalam kekristenan ini menganggap bahwa
apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Dan ketika kita memberkati anak-anak Tuhan, seakan-akan kita memberkati keluarga kandung kita sendiri. Dengan demikian, kasih itu meluap-luap dengan sukacita dan ucapan syukur. Dengan demikian, kita bisa merasakan bahwa pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib itu membuat kita memiliki sahabat-sahabat, memiliki mentor rohani, memiliki keluarga dalam Tuhan, memiliki saudara-saudara seiman. Dengan demikian, meskipun belum pernah ketemu, meskipun jaraknya jauh, kedekatan itu terasa sekali. Karena dalam hidup ini ada hal-hal unik yang diberi tatap muka, yang diberi kedekatan, hatinya jauh. Justru yang tidak pernah tatap muka, yang nggak pernah berdekatan, hatinya dekat. Ini hidup, saudara. Berarti ada suatu chemistry bahwa keadaan hidup ini sudah digariskan. Kita mesti ketemu orang-orang yang satu roh, ya, satu roh. Panggilan Tuhan untuk kemuliaan, untuk sama-sama mengabdi di jalan salib ini. Supaya apa? Supaya selagi hidup, terang dan garam kehidupan itu memancar dari persekutuan-persekutuan ini, saudara. Saya berdoa semua kita memahami potret keluarga Allah ini, bahwa Tuhan menyatukan kita semasa pandemi ini lewat persekutuan medsos, supaya tangan kasih anugerahnya di antara kita jadi berkat. Supaya kita saling mendoakan, saling update informasi, saling menopang, saling memberkati, saling berbagi. Inilah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Karena masa-masa yang terjadi sekarang ini barulah kecil nampaknya, tapi apa yang nampaknya kecil ini merupakan suatu latihan dari Tuhan untuk menghadapi masa yang dituliskan dalam kitab Wahyu tentang masa Antikris 666 nanti, saudara. Kebayang enggak? Nggak bisa belanja. Kebayang nggak bisa buat apa-apa tanpa tanda itu. Kebayang enggak kesulitannya? Hari ini aja, saudara, minggu lalu, hari pertama PPKM darurat, itu jalanan ibu kota, beberapa jalan protokol Sudirman, sepi total, saudara. Enggak ada sama sekali yang jalan. Bagaimana dengan masa antikris nanti? Bisakah kita melihatnya sebagai satu bayangan dari apa yang akan datang? Kalau saudara aja tidak pernah menyangka hari ini akan seperti ini, bagaimana nanti tidak sangka-sangka masa antikris itu? Dan hari ini saya dapat informasi dari teman-teman dari beberapa negara. Ada teman yang di Amerika berkata, heran harga barang naik terus di sana. Beberapa anak rohani ada di belahan Kanada dan beberapa negara lain berkata, iya, mulai perasa sekali kesulitan ekonomi. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak bersiap, nanti kesulitan akan kita alami semakin berat. Tapi orang yang bijaksana mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti hikmat dan nasihat roh, hidupnya lebih tenang. Kenapa? Karena mereka akan prepare semuanya menurut tuntunan Tuhan. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ya. Dan bagian ketiga sebagai bagian penutup dikatakan bahwa adanya mukjizat dan hati yang memberi. Ini potretnya, saudara. Ya. Rasul-rasul itu mengadakan mukjizat. Dan umatnya itu punya hati memberi. Jadi ada suatu keadaan yang dikatakan bukan lagi aku punya, ini Tuhan punya. Ini bukan milikku, ini milik Tuhan. Ya. Ada satu keringanan hidup, mereka tidak pedulikan lagi hal-hal lahiriah. Hingga pada akhirnya mereka mengutamakan pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita timbang secara bijaksana, saudara timbun di dalam hidup ini uang banyak sekali. Waktu mati itu buat apa? Apakah nggak sebaiknya dari timbunan itu, kalau nggak mau bicara sembrono atau bicara ya jadi perselisihan hidup, 100 itu yang saudara timbun, 50 saudara salurkan jadi berkat, 50-nya jadi warisan buat anak cucumu. Itu pun yang 50 nggak habis dimakan. Kenapa? Karena di balik 50 apa yang saudara taburkan lewat kehendak Tuhan, itu masih ada berkat turunan bagi anak cucumu dari Tuhan. Mungkin yang 50 itu tidak kepakai sama sekali. Kenapa? Karena berkat
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu terus naik, tidak menjadi turun, itu firman. Anak cucu orang benar nggak minta-minta. Mereka memiutangi bangsa-bangsa, kata firman Tuhan. Apakah itu bukan hal bijaksana untuk kita kerjakan? Saudara, beratin hati. Karena duit ini saudara, kalau saudara coba cerna, saudara nggak punya duit, hatinya seperti itu. Begitu dikasih duit seperti yang saudara mau, itu juga belum tentu bisa nyaman, tenang. Kenapa? Takarannya ikut naik. Ya. Ketika pegang uang 10 juta, wah enak punya 100 juta. Dikasih 100 juta, masih juga rasanya tidak cukup. Pengen 500 juta. Dikasih 500 juta juga rasanya tidak cukup. Karena duit itu nggak habis-habisnya untuk menarik hati manusia, terikat di baliknya. Yang banyak anak-anak Tuhan tidak sadari, 10 juta gaya hidupnya 10 juta, 100 juta naik gaya hidupnya, 500 juta naik. Begitu turun saudara, gaya hidupnya tidak berubah, gengsinya masih tetap sama, duitnya sudah kembali 10 juta. Itu musibah bencana hidup yang luar biasa dan mengerikan di baliknya. Karena itulah orang yang berpegang pada mamon, orang yang mengikat hidupnya dengan uang, cepat lambat keluarganya akan hancur. Saya berdoa, biar Tuhan menjagai keuanganmu, dan biar engkau bisa menggeser tanah hatimu, jangan berkiblat ke uang. Dengan segala yang diberkati Tuhan, tetap mengikat diri kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekayaan harta pusaka hidupmu. Ya saudara, ketika kita melihat kehidupan diwarnai dengan apa yang diingini mata, ya, yang kita dengar, yang dibisiki, yang kita dengar di berita, di medsos, di cerita orang, timbul di hati, kita berusaha menjangkaunya. Nah, bagaimanakah semua itu bisa kita kelola? Saya ini selama masa-masa pandemi ini sudah menjual motor di Bungsu, CB150R, motornya Kapten Amerika. Saya kepengen punya motor kecil bertahun saudara. Bu Angel sampai udah lihat, Pak ngapain? Ya dilihat iklan motor. Ya, Pak ngapain? Lagi lihat lelangan motor. Beli nggak? Nggak ada sampai hari ini kebeli. Kenapa? Setiap kali saya sudah cicil dapat uang kecil, pas mau beli ada kebutuhan pelayanan, disalurkan ke pelayanan. Pas lagi mau pakai ini itu, Bu Angel ngalami radang gusi, uangnya kepakai untuk pengobatan. Apakah kita harus memaksakan keinginan kita dan mengalahkan semua? Tidak. Kasih itu memberi. Keinginan itu kita mesti taruh skala prioritasnya. Kalau nggak urgent, nggak penting, jadikan itu hiburan aja, saudara. Ya, jadi saya senang lihat itu hiburan buat saya. Kenapa? Masa pandemi ini kita butuh hiburan. Jadi saya bisa melihat, wah iklannya ini, masa tahun muda begini harganya murah separuh. Nah ini penipu. Jadi saya juga bisa melihat, kalau kita punya hati yang besar, kita bisa mengelola semua lewat penguasaan diri. Kita bisa tahu mana penipu, mana enggak. Demikian juga dalam kekristenan. Kalau engkau punya waktu yang banyak, kalau engkau punya hiburan yang dari Tuhan dan engkau menguasai hatimu, engkau bisa lihat ini pemberitaan murni Tuhan ataukah ini isinya kampanye, ya, ataukah ini isinya jerat rohani, ini isinya manusia punya nafsu rohani yang dibalut firman. Itu nanti ketahuan. Ini pesan. Kenapa? Karena supaya kita ini bisa mengelola hidup. Hidup ini terbatas, usia terbatas. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kesempatan untuk hidup ini, anugerah Tuhan ini haruslah jadi berkat dalam kehidupan. Bisa memancar keluar lewat diri kita, itu jadi kenangan buat anak cucu kita, dan terutama waktu kita masuk tata kerajaan sorga nanti. Semua yang kita perbuat oleh kehendak Tuhan itu membuat Tuhan tersenyum. Saya berdoa, potret manusia roh ini bisa memancar keluar dari diri kita. Karena ini semua dibuang. Saudara lihat baju pajohan ini semua. Nanti ketika ruah Elohim, ya, manusia roh itu memancar keluar, yang lahiriah ini copot, hilang semua, nggak kebawa sama sekali. Karena tubuh dan daging ini, saudara, daging dan darah ini nggak kebawa masuk surga. Yang kebawa itu cuma ruah Elohimnya. Potret manusia dalam kita ini keluar, saudara. Imago Dei Allah ini yang dibawa naik ke surga. Jadi kita mesti paham sampai titik itu, saudara. Semua ini nggak perlulah, saudara, over potret luarnya.
Karena itulah Tuhan benci sekali dengan kemunafikan. Kemunafikan gini loh saudara, potret dalamnya berantakan, potret luarnya wah dijagai. Itulah namanya kemunafikan hidup saudara ya. Karena itulah luar dalamnya harus harmoni. Di dalamnya dewasa, di luarnya jadi buah kebaikan. Di dalamnya kudus, di luarnya itu jadi berkat keteladanan. Potret inilah yang Tuhan ingin kita miliki dan kita capai semasa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya tangan Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kita. Meskipun dikatakan sejak minggu lalu bahwa para pejabat, para ahli medis berkata akan ada masa 10 sampai 2 minggu puncak dari pandemi varian mutasi Delta akan nggak kebayang, bahkan ada banyak pernyataan negatif. Tapi kita yang sudah merendahkan diri berdoa puasa, saya percaya tangan Tuhan lebih kuat menentukan keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita, terutama kita, keluarga kita, orang-orang beriman. Tangan Tuhan melindungi, pagar tembok apinya, kasih karunia melingkupi kita, aman dalam pelindungan Tuhan Yesus. Kita, sisi keluarga kita akan diberkati. Dan ketika pandemi mulai mereda dan kiranya semuanya akan ditata ulang, dan ini juga mungkin sebuah masukan buat pemerintah, alangkah baiknya, karena varian COVID mutasi Delta ini mudah menular dengan tatap muka. Alangkah baiknya demi keselamatan tenaga medis, yaitu para nakes yang bertugas, mungkin vaksin disusuri lewat jalur RT RW lebih bijaksana. Tenaga nakes datang ke rumah-rumah mungkin akan lebih aman, dan juga buat rakyat Nusantara juga lebih tertib, tidak perlu lagi desak-desakan. Akhirnya tanpa sadar bukan pergi minta perlindungan vaksin atau dapat kekebalan tubuh, malah bawa pulang virus ke rumah. Jadi bencana lebih besar. Kiranya pemerintahan bangsa kita, Pak Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan bisa melihat semua ini, dan kiranya berkat-berkat ini bisa sampai, karena juga kita tahu vaksin itu kadaluarsanya cepat sekali. Jadi saya rasa lewat RT RW lebih cepat penetrasinya. Begitu turun dari gubernur, wali kota, bupati, turun camat, turun lurah, turun RT RW, langsung terdata, nakes langsung datang ke rumah, suntik ceret beres, ya, nggak perlu pusingin apa-apa. Terus bagaimana yang tidak terdaftar di RT RW? Yang tidak terdaftar di RT RW masih mendatanya berupa keterangan domisili. KTP-nya, eKTP-nya bisa dideteksi, dan saya yakin aman. Pemerintah sanggup dan pemerintah akan buat hal yang luar biasa buat rakyat Nusantara. Diberkatilah pemerintahan bangsa kami, Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dan semua jajaran menteri, dan semua aparat kepolisian, TNI, pejabat-pejabat bangsa, dan semua keberadaan rakyat Nusantara. Tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menyertai, menjagai kami semua dan memberkati kami semua, naungi kami semua. Dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Pastor Serat akan tutup di dalam doa dan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu serial Gereja Mula-Mula per 6 tentang potret manusia roh. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Bisnis, pendidikan, dan pelayanan kita diberkati. Semua gedung perbekalan hidup kita diisi penuh Tuhan, bahkan berlimpah. Brankas dan rekening bank kita diisi penuh Tuhan. Berkat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan ada pada keluarga kita, sehingga para malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kediaman kita. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.